Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita merespons undangan Tuhan untuk kita beribadah pada hari ini dengan menyanyikan nyanyian penghormatan bagi Allah Tritunggal. Dengan bangkit berdiri, mari kita nyanyikan dengan kesungguhan hati, hormat bagi Allah Bapa. Nas pembimbing kita diambil dari Markus 12 ayat 30 sampai dengan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari kita menikmati invitasi Allah dan kasih-Nya, kita bersaat teduh. Amin. Ibadah ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan buatan tangannya. Salam dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita gerejanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam masa pandemi ini kita percaya Tuhan izinkan hal ini terjadi bukan untuk melemahkan kita, namun justru untuk kita semakin mengalami Tuhan. Kita percaya di dalam Yesus ada kekuatan, ada penyertaan, dan ada pemulihan bagi jiwa kita. Mari kita menyanyikan dalam Yesus.
Mari bersama dengan seluruh umat Tuhan di segala waktu dan tempat, kita bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami tetap boleh beribadah pada Tuhan. Tuhan mengundang kami masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan bersama-sama secara komunal kami meskipun terpisah secara ragawi Tuhan, tapi kami percaya di dalam roh kami bersatu di dalam Engkau. Dan Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, yang sedang terus berjuang untuk menanggulangi virus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa untuk usaha pemerintah dalam persebaran vaksin, kiranya boleh berjalan dengan lancar, dengan baik, dan masyarakat kami semua juga boleh menerima hal ini dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk hikmat bijaksana-Mu bagi pemerintahan kami. Dan juga kami berdoa untuk kesehatan setiap kami Tuhan. Dalam perjuangan masa pandemi ini, kami menyerahkan seluruh kesehatan kami, khususnya juga bagi saudara-saudari kami yang sedang berjuang, mungkin juga terinfeksi virus corona ini Tuhan. Berikan kekuatan, berikan penyertaan Tuhan, dan apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya tangan-Mu tetap ada memegang tangan setiap kami. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan kami di masa pandemi ini, di dalam kesulitan yang setiap jemaat-Mu hadapi Tuhan. Kami mau mempertaruhkannya di dalam penyertaan tangan Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, Tuhan tetap akan melindungi kami dan mencukupkan apa yang kami perlu. Dan juga kami berdoa untuk keberadaan kami sebagai gereja di masa pandemi ini. Kiranya kami tidak loyo, kami tidak lesu, tapi justru kami dibangkitkan, disadarkan bahwa di masa pandemi inilah justru gereja Tuhan memiliki banyak kesempatan untuk kami boleh meraih dan menjangkau jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan Tuhan. Demikianlah Bapa, kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan Hormat Diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita membaca bacaan bertanggapan kita dari KPPK 19 halaman 708. Hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan.
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita memberikan persembahan kita sebagai simbol dari ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita beri syukur atas kasih Tuhan kepada setiap kita. Mari kita menyanyikan Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya pasti jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya pasti jadi milikmu. Kasih-Nya pasti jadi milikmu. Kasih-Nya pasti jadi milikmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami bersyukur Tuhan atas setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak mau melaluinya dengan sia-sia. Tapi kami Tuhan membutuhkan hati yang peka yang Tuhan boleh berikan pada setiap kami, sehingga kami boleh begitu menghargai bahkan hal-hal kecil yang terjadi di dalam kehidupan kami. Sentuh hati kami Tuhan untuk dapat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan Tuhan, inilah persembahan yang kami berikan sebagai simbol dari rasa syukur kami Tuhan. Ajar kami Tuhan lebih lagi untuk memberikan hidup kami sepenuhnya sebagai persembahan yang harum, yang memuliakan nama Tuhan. Berkati orang-orang yang akan mengelola persembahan yang Tuhan berikan ini melalui gereja-Mu. Dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang-orang yang membutuhkan uluran kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Loving God and loving others. Dengan mengasihi Tuhan, kita juga berarti memiliki hati untuk mengasihi sesama kita. Kasih Tuhan memampukan kita mengasihi sesama kita, meskipun hal itu sering bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi kasih Tuhan melebihi semua. Mari kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Contoh Frankie. Dan sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Bagikan kepada semua orang, KPPK 368, bait yang 1 sampai dengan yang kedua.
sekitarnya mendapat kehangatan. Kasih Allah limpahlah bila kau alami, pasti rela membagikan pada semua orang. Indahnya musim semi yang penuh hidup baru, burung kan bernyanyi, tunas bunga kan mekar. Kasih Allah besarlah bila kau dapatkan, pasti kau mau memuji Dia, sebarkan kasih-Nya. Shalom Bapak Ibu, bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kita masih ibadah online, saya percaya tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengar firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, kami memuji Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong hamba-Mu dalam menjelaskan firman Tuhan, sehingga setiap kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan dan aplikasikan untuk hidup kami masa kini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 28 hingga ayat yang ke-34 dengan tema Love God and Love Each Other. Mari kita sama-sama buka Markus pasal 12 ayat 28 hingga ayat yang ke-34. Saya akan bacakan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datanglah kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah," dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ia datang ke dunia ini dengan misi untuk menyelamatkan manusia. Ia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Yesus melakukan pelayanan pada saat itu. Antara lain, Yesus mengajar, Yesus memberitakan Injil, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, dan lain sebagainya. Banyak orang berbondong-bondong takjub melihat apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan. Takjub akan pengajaran-pengajaran Yesus. Yesus ketika mengajar, ketika memberitakan Injil, Yesus seringkali menggunakan atau memakai ilustrasi-ilustrasi yang tertentu yang dimengerti oleh orang-orang pada zaman itu. Ada banyak pengajaran yang Yesus berikan atau ajarkan, baik di depan murid-murid ataupun di depan orang banyak bersama murid-murid. Salah satu ajaran
yang Yesus ajarkan adalah kasih. Ajaran tentang kasih ini bukan hanya sekedar kita ingat di dalam kehidupan kita hari-hari. Banyak orang seringkali ingat tentang ajaran kasih yang Yesus ajarkan, tetapi sulit untuk mempraktikkan tentang kasih itu. Hari ini kita belajar tentang kasih. Nah, tentang kasih, baik kasih kepada Tuhan Allah dan kasih kepada sesama. Nah, Bapak Ibu, pada perikop sebelumnya, yakni Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27, terjadi perbincangan antara orang-orang Saduki dengan Yesus. Orang-orang Saduki lebih banyak berurusan dengan hal-hal yang berbau politik, sosial, sibuk dengan urusan politik, sosial. Mereka kurang peduli dengan hal-hal yang berbau atau berhubungan dengan hal-hal rohani. Orang-orang Saduki berpendapat tidak ada kebangkitan orang mati. Nah, pada perikop yang kita baca tadi, dikatakan ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang hukum manakah yang paling utama. Ahli Taurat adalah orang yang meneliti dan mengajar Taurat. Tapi juga mereka seringkali menempatkan tradisi, yaitu tradisi nenek moyang itu lebih tinggi daripada Taurat. Nah, Bapak Ibu, Yesus adalah pribadi yang menarik perhatian orang-orang pada waktu itu. Ketika dia mengajar, ketika dia memberitakan Injil, menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan, membuat mujizat dan lain sebagainya, itu membuat banyak orang yang datang untuk melihat, menyaksikan apa yang diperbuat oleh Yesus. Nah, apa yang diperbuat oleh Yesus itu pun seringkali tidak disukai oleh orang-orang. Pada waktu itu ada yang suka dengan apa yang Yesus lakukan, tapi juga ada yang tidak suka dengan apa yang Yesus lakukan. Di dalam kehidupan ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan oleh manusia. Misalnya pertanyaan dari seorang anak kepada orang tuanya, Papa kan mau keluar kota. Kapan Papa balik ke rumah? Nah, jangan lama-lama ya. Nanti saya kangen sama Papa. Kemudian seorang murid bertanya kepada seorang guru tentang apa yang dijelaskan. Pak, bisa ulang? Saya kurang mengerti, Pak. Tolong jelaskan ulang. Atau pertanyaan yang bersifat basa-basi, sudah makan atau belum, dan lain sebagainya. Nah, di dalam kehidupan pada zaman itu juga, ahli-ahli Taurat itu sering bertanya kepada Yesus dengan berbagai motivasi. Salah satunya tentang pertanyaan tentang hukum kasih. Hukum manakah yang paling utama? Nah, Bapak Ibu, sebelum kita berbicara tentang tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, di dalam bulan misi ini kita harus pahami dulu tentang kasih Allah. Kasih Allah kepada manusia, di mana Yesus yang adalah Allah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Itulah kasih Allah, karya terbesar. Nah, Bapak Ibu, ahli Taurat bertanya, hukum manakah yang paling utama? Yesus menjawab, yang pertama, kasihilah Tuhan Allah. Menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat, Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Tuhan itu Esa. Esa dalam pandangan sekarang berbeda dengan pandangan atau pemikiran orang Yahudi atau orang Israel, Bapak Ibu. Dalam konteks bahasa Israel atau orang Yahudi abad pertama, keesaan itu terkait dengan keunikan diri Tuhan Allah yang tidak bisa disamakan dengan apapun di luar Tuhan. Nah, Bapak Ibu, oleh sebab itu, bagi orang Kristen mula-mula, mereka tidak pernah mengalami kesulitan dalam memahami bahwa Yesus adalah Allah.
Bagaimana? Bagaimana seseorang mengasihi Tuhan Allah? Kasih dengan apa? Segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Perhatikan kata dan, Bapak Ibu. Perhatikan kata dan. Ada kalanya satu kata itu bisa mempunyai banyak arti tergantung konteksnya. Misalnya gini, saya kasih contoh. Penginjil Jeffrey dan istri pakai motor pergi ke pantai Akrena untuk melihat, untuk menikmati matahari terbenam. Kemudian saya dan beberapa anak remaja pakai satu mobil pergi ke Toraja. Sudah lama tidak ke Toraja ya Bapak Ibu ya. Terakhir tahun 2005 kalau tidak salah pergi ke Toraja. Penginjil Jeffrey dan istri, saya dan beberapa anak remaja pergi bersama. Nah, meskipun konteksnya berbeda, tapi itu berjalan bersama. Saya dan beberapa anak remaja pakai satu mobil pergi ke Toraja. Kemudian penginjil Jeffrey dan istri pakai satu motor, menggunakan motor pergi ke pantai Akrena, berjalan bersama. Jadi ketika Yesus mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu," itu berarti paralel dan dilakukan bersamaan atau simultan. Bukan kasih Tuhan Allah dengan segenap hati dulu, baru nyusul dengan segenap akal budi, baru nyusul dengan segenap jiwa, baru nyusul segenap akal budi, baru yang terakhir segenap kekuatan. Tidaklah demikian Bapak Ibu, harus dilakukan secara bersamaan. Nah, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, dan istilah yang lain yang paralel yaitu segenap jiwa, akal budi, kekuatan, itu pada dasarnya menekankan hati yang tidak mendua dari seseorang dalam relasinya dengan Tuhan. Nah, berbicara tentang hati yang mendua, di dalam perjanjian lama orang Israel seringkali menduakan hati antara Tuhan dengan Allah bangsa lain. Mereka seringkali jatuh di dalam persinahan rohani. Tuhan murka dan menghukum mereka. Bapak Ibu, di dalam kehidupan rumah tangga pun seringkali terjadi pasangan yang tidak dengan segenap hati mengasihi pasangannya. Mengapa demikian? Bisa saja hatinya sudah mendua. Seorang suami punya will, wanita idaman lain. Seorang istri punya pil, pria idaman lain. Hati yang sudah mendua. Berbicara tentang hati Bapak Ibu, hati adalah inti kehidupan manusia, terdapat pada hati. Perbuatan seseorang, pikiran seseorang, perkataan seseorang, entah itu baik, entah itu tidak, entah itu menyenangkan atau tidak, entah itu enak didengar atau tidak, bersumber dari hati. Ketika Kain marah dan membunuh adiknya Habel, itu bersumber dari hati yang panas. Di dalam Injil Markus pasal 7, Yesus mengatakan, sebab dari hatilah timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara, apa yang dilakukan oleh manusia? Apa yang dipikirkan oleh manusia? Apa yang diperbuat oleh manusia merupakan pancaran dari hati. Seorang yang aktif ke gereja, rajin membaca Alkitab, ataupun ikut seminar-seminar, berdoa, melayani Tuhan, dan lain-lain, belum tentu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Oleh karena itu betapa pentingnya hati kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam budaya bangsa Yahudi, hati adalah pusat kehidupan manusia. Amsal 4 ayat 23 mengatakan apa?
Ingat, Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hal yang kedua, kasihilah sesama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berbicara tentang kasih, apa itu kasih? Ada yang mengajarkan atau menilai bahwa kasih itu sebatas hal-hal yang dapat dilihat. Ketika seorang suami memberikan sesuatu, hadiah atau kado kepada istrinya, itulah dianggap kasih. Kemudian contoh yang lain, seorang papa memberikan hadiah atau sesuatu kepada anaknya, anaknya menganggap itulah kasih. Tetapi apakah kasih hanya sekedar apa yang diberikan, apa yang seperti contoh-contoh tadi? Kasih itu lebih luas daripada itu, Bapak Ibu. Kasih itu lebih dalam daripada itu. Ada banyak unsur di dalam kasih. Antara lain, di dalam kasih ada unsur ketulusan. Di dalam kasih ada unsur ketulusan. Banyak orang yang tidak tulus dalam mengerjakan atau memberikan sesuatu untuk orang lain. Apa yang dilakukan kelihatannya baik, tapi punya kepentingan tersembunyi. Sebagai contoh, konon di suatu kerajaan ada seorang raja mempunyai sahabat ahli bangunan terbaik di negeri itu, di kerajaan itu. Pada suatu kali raja ini memanggil sahabatnya untuk datang menghadap dan berkata, sahabatku, bangunlah sebuah rumah bagiku. Apapun yang kamu butuhkan, bahan-bahan yang bagus, tukang-tukang yang baik, aku akan berikan kepadamu. Dana yang dibutuhkan, kemudian saya tidak memberikan batas waktu. Nah, setelah itu sang ahli bangunan, sahabat dari raja, mulai mendesain rumah. Kemudian bukannya dia mendesain dengan sesuatu yang betul-betul dengan punya sesuatu yang tulus, tapi ada sesuatu yang dia lakukan yang tidak tulus. Dia memakai tukang-tukang yang kurang terampil, kemudian memakai bahan-bahan yang kualitasnya tidak terlalu bagus. Dia mendesain, dia permak sana sini, kelihatannya menarik, kelihatannya indah, tapi dia punya kepentingan. Uang yang ada, dia masuk ke kantong pribadinya. Saat peresmian tiba, sang raja mengumumkan di depan rakyat, rakyatku, rumah ini yang baru selesai dibangun, aku hadiahkan untuk sahabatku, ahli bangunan terbaik di negeri ini. Nah, mungkin ahli bangunan itu menyesal kalau tahu rumah yang dia bangun itu adalah untuk dia. Pasti dia akan mencari tukang-tukang yang terbaik, kemudian kualitas bangunan yang baik, yang bagus. Tapi ternyata dia berpikir berbeda. Bapak Ibu, dia pasti menyesal karena rumah itu ternyata untuk dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan ini banyak orang yang tidak tulus di dalam mengerjakan atau memberikan sesuatu untuk orang lain karena punya kepentingan. Nah, di dalam kasih harus ada unsur ketulusan. Ketika kita mengasihi orang, kita mengerjakan sesuatu untuk orang, berbuat sesuatu untuk orang, itu harus ada unsur ketulusan. Orang yang tulus membuat orang lain merasa aman, tidak khawatir dibohongi atau dicurangi. Orang yang tulus mengatakan atau berbuat yang sebenarnya tidak berpura-pura. Tulus merupakan unsur daripada kasih. Nah, di dalam kasih tidak boleh ada unsur diskriminasi. Di dalam kasih tidak boleh ada unsur diskriminasi. Banyak orang mengasihi karena satu agama, satu suku, satu golongan,
dan lain-lain. Kasih yang kita terapkan Bapak Ibu, tidak boleh ada diskriminasi. Seringkali banyak orang tergerak ketika melihat orang lain, tetapi belum tentu bergerak. Karena dia, bukan satu suku, bukan satu agama, bukan satu golongan. Nah, di dalam kasih tidak boleh ada diskriminasi. Kita bisa melihat contoh Mother Teresa, seorang yang melayani dengan hati untuk orang-orang kecil yang ada di India, orang-orang yang terpinggirkan yang ada di India, orang-orang yang susah yang ada di India, orang-orang yang menderita yang ada di India. Dia melayani dengan penuh kasih karena dia telah mengalami kasih Kristus, sehingga dia pun melayani orang-orang di sana. Mother Teresa bukan hanya tergerak Bapak Ibu, tetapi dia juga bergerak memberikan hatinya untuk melayani di sana. Nah, di dalam kasih tidak boleh ada diskriminasi. Berikutnya, di dalam kasih ada unsur pengampunan. Bapak Ibu, kita adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain di sekitar kita. Kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita saling membutuhkan. Orang yang normal pastinya menjalani komunikasi dengan orang lain. Dalam membangun komunikasi dengan orang lain, ada kalanya ada canda tawa, ada tangisan, ada suka duka, ada bermain bersama, ada rekreasi bersama, dan juga bisa terjadi konflik. Ketika terjadi konflik, bisa juga karena banyak hal. Karena di antara kita tidak bisa memahami satu sama yang lain. Ada kalanya kita menuntut orang lain memahami kita, tapi tapi kita pun tidak bisa memahami orang lain, sehingga membuat hubungan yang sebelumnya dekat bisa menjauh, bahkan bisa bermusuhan. Ku duduk di sini, kau duduk di sana. Kau duduk di sini, aku duduk di sana. Nah, ketika konflik terjadi, fokuslah pada pengampunan. Saling mengampuni satu sama yang lain merupakan bagian, unsur mengampuni adalah bagian daripada kasih. Bukan mengampuni dosa loh Bapak Ibu. Kita tidak punya kuasa untuk mengampuni dosa. Mengampuni dosa adalah Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Bapak Ibu, tadi kita berbicara tentang unsur-unsur kasih yang disebutkan tadi, yaitu di dalam kasih ada unsur ketulusan. Di dalam kasih tidak boleh ada diskriminasi. Di dalam kasih ada unsur mengampuni. Mari itu kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau kita berbicara setelah itu, mari kita lihat siapakah ini maksudkan dengan sesama manusia. Banyak orang Kristen lebih mengasihi diri sendiri dan keluarga daripada mengasihi sama. Hidup di dalam kelimpahan uang, harta, tapi tidak peduli, atau bukan tidak peduli, tapi kurang peduli terhadap sesama. Kita harus bedakan antara orang yang irit atau hemat dan pelit. Nah, orang yang irit atau hemat bukan berarti pelit. Kalau orang yang pelit pasti tentu saja hemat atau irit. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, mari kita menyadari bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri, dan orang lain juga di sekitar kita mungkin sangat membutuhkan kasih daripada kita. Siapakah sesama kita? Apakah mereka yang satu agama, satu suku, satu golongan dengan kita? Sesama kita bukanlah orang yang satu agama, satu suku, satu golongan dengan kita, satu status ekonomi yang sama dengan kita, status sosial yang sama dengan kita. Tidak, tetapi lebih daripada itu. Bapak Ibu, sesama kita, siapakah yang dimaksudkan dengan sesama kita? Di akhir perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, sebagai respon akan pertanyaan dari ahli Taurat yang bertanya, dan siapakah sesamaku manusia? Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, siapakah di antara ketiga orang ini, yaitu imam, Lewi, dan orang Samaria, yang menurut
pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun itu? Ahli Taurat itu menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jadi di sini kita melihat bahwa apabila melihat lebih dalam lagi, sesama manusia adalah orang yang melakukan sesuatu untuk sesamanya dengan kasih. Bapak Ibu, kasih itu harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kasihlah adalah suatu perintah yang harus kita taati, bukan suatu himbauan atau sekedar saran. Mentaati akan perintah Tuhan bukan supaya kita mendapat berkat, Bapak Ibu, lancar dalam hidup, lancar dalam pekerjaan, tetapi ketika kita mentaati perintah Tuhan, karena Tuhan sudah, sedang, dan akan mengasihi kita. Mentaati perintah Tuhan karena sebagai respon, sebagai saya mau komitmen saya mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, jawaban Yesus tidak sekedar menjawab pertanyaan ahli Taurat tentang hukum yang terutama, tetapi Yesus juga mau ahli Taurat melihat lebih jauh, lebih dalam. Ini bukan sekedar tentang hukum, tetapi esensi daripada hukum itu. Ketika seorang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan, harus diikuti juga dengan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bapak Ibu, bila kita perhatikan baik-baik pengajaran tentang kasih yang Yesus ajarkan dalam konteks ini, menekankan bagaimana manusia seharusnya mempunyai hubungan yang bersifat vertikal, mengasihi Allah, dan hubungan yang bersifat horizontal, mengasihi sesama. Mengasihi Allah dan sesama haruslah diajarkan dan diimplementasikan kepada jemaat, kepada anggota keluarga, dan di lingkungan sekolah-sekolah Kristen. Yesus bukan hanya mengajarkan tentang kasih, tetapi dia telah memberikan contoh atau teladan memberikan kasih. Demikian juga kita. Jangan hanya sekedar kita ucapkan tentang kasih, kita katakan tentang kasih, tetapi kita juga harus berikan contoh atau teladan bahwa saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Allah, dan sesama. Mari Bapak Ibu, hari ini tanggal 14 Februari. Tidak terasa kita sudah masuk minggu kedua di tahun 2021, Februari, minggu kedua Februari di tahun 2021. Mari kita sama-sama ingat akan firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini dan kita lakukan. Kiranya firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Dalam rangka bulan misi kami boleh mempelajari tentang kasih Allah kepada manusia. Tuhan Yesus menolong kami agar kami juga terus beritakan kasih Allah kepada manusia, dan juga kasih kami sebagai manusia kepada Tuhan Allah haruslah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan kami, dan juga mengasihi sesama kami. Roh Kudus mampukan kami sehingga kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama memasuki proses baptisan dan peneguhan iman. Oleh karena itu, saya memanggil akan saudara-saudari yang akan dibaptis dan disidi pada hari ini. Yang pertama yang akan dibaptis Saudara Ronald Rustan. Silakan boleh maju ke depan. Dan yang kedua yang akan diteguhkan imannya adalah Saudari Kesia Gunawan Lai.
silakan boleh maju ke depan. Mungkin boleh dikasih jarak sedikit. Ya. Pernyataan titah dan komitmen. Saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesuai dengan apa yang diajarkan, Alkitab menyatakan bahwa baptisan adalah wujud dari kesetiaan pada perintah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan berdasarkan Matius 3 ayat yang ke-11, baptisan air adalah tanda pertobatan. Selain itu, berdasarkan Markus 16 ayat 16 sampai dengan 17, baptisan adalah tanda percaya dan suatu kesaksian. Setelah menuntun dan menyaksikan keyakinan iman daripada saudara Ronald Rustam dan juga saudari Kesia Gunawan Lai, serta menerima kerelaan kalian untuk dibaptis dan disidi, maka selaku hamba Tuhan, saya telah diberi mandat untuk meneguhkan dan membaptiskan saudara dan saudari. Namun sebelumnya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan berikut, dan silakan saudara Ronald dan saudari Kesia menjawabnya. Yang pertama, apakah saudari-saudari percaya kepada Allah Tritunggal, namun sebagai Allah yang esa di dalam roh? Bagaimana jawab saudara dan saudari? Yang kedua, apakah saudara-saudari percaya bahwa saudara-saudari dari mulanya adalah orang-orang berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga telah membuat saudara-saudari seteru dan musuh Allah? Apakah saudara mengaku hanya oleh karena kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan saudara-saudari? Apakah jawab saudara dan saudari? Ya, mereka percaya dan mengaku. Yang ketiga, apakah saudara-saudari bersedia dengan segenap hati untuk hidup secara Kristen dengan pertolongan Tuhan, memelihara kekudusan, setia beribadah, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, serta menunjukkan kehidupan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara-saudari satu-satunya? Bagaimanakah jawab saudara-saudari sekalian? Ya, baik, kalian bersedia. Ya, yang keempat, apakah saudara-saudari bersedia dan berjanji untuk setia menjadi anggota GKI Sulawesi Selatan dan menjadi anggota gereja yang baik dengan mengikuti hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam tata gereja dan tata tertib GKI Sulsel? Dan apakah saudara-saudari bersedia mentaati tata gereja dan tata tertib GKI Sulawesi Selatan serta mentaati keputusan-keputusan majelis? Bagaimana jawab saudara-saudari? Ya, mereka telah bersedia dan berjanji. Mari sebelum mereka menerima baptisan kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pada saat ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu karena kami hendak membaptis dan juga hendak meneguhkan iman daripada saudara Ronald Rustam dan juga saudari Kesia Gunawan Lai. Tuhan, gereja melaksanakan kehendak Tuhan Yesus untuk membaptiskan dan bahkan berkomitmen untuk membimbing mereka masuk di dalam
kehidupan yang taat kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan. Dan Tuhan, di hadapan kami ada kedua anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dosa-dosa mereka. Tuhan, kami membawa mereka ke hadapan Tuhan. Engkau yang telah menghantar dan memanggil mereka ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang akan memelihara mereka. Sebentar hamba-Mu akan membaptis dan meneguhkan iman mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang pertama-tama kita akan melakukan pembaptisan untuk Saudara Ronald. Saudari Kesia boleh turun dulu. Saudara Ronald boleh berlutut di bawah. Saudara Ronald Rustan, pada hari ini kami gereja bersuka cita karena Kau telah memberi diri dengan rela hati untuk percaya kepada Kristus dan bahkan menerima baptisan pada saat ini. Oleh karena itu, pada saat ini saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan Saudari Asia. Kesia Gunawan Lai, hari ini aku meneguhkan akan imanmu. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus akan menyertai perjalanan kehidupan imanmu bersama dengan Allah Tritunggal. Dan Tuhan memberkati pengenalanmu akan Tuhan. Mari kita sama-sama akan berdoa. Kita akan menyerahkan akan Saudara Ronald Rustan dan juga Saudari Kesia Gunawan Lai kepada Tuhan untuk ditolong, dipimpin di dalam iman peranian mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur sekali lagi di hadapan-Mu Bapa. Dan kami percaya seisi surga bersorak-sorai oleh karena ada dua orang saudara-saudari kami, Saudara Ronald dan Saudari Kesia, yang telah dibaptis dan juga telah diteguhkan imannya untuk senantiasa percaya kepada Yesus Kristus dan setia menjadi anak-anak-Mu, berkomitmen untuk menjadi murid-murid-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk perjalanan iman mereka. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menolong tatkala mereka lemah, tatkala mereka gagal atau terjatuh. Tuhan, kiranya Engkau yang menopang mereka, mengangkat mereka, menguatkan mereka untuk kembali berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga datang menyerahkan akan masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, mulai hari ini, kiranya mereka boleh senantiasa melibatkan Tuhan di dalam segala aktivitas, segala hal yang mereka kerjakan. Tuhan bimbinglah, Tuhan berkatilah. Juga berkati kami Tuhan sebagai saudara-saudari seiman, sebagai anggota keluarga Allah yang bersama-sama di dalam gereja ini, GKI Sulsel Jemaat Makassar. Biarlah kami boleh saling memperhatikan, saling memberi nasihat satu dengan yang lain. Sehingga ya Bapa, kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Kami menyerahkan sekali lagi kedua anak-anak-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan telah berdoa. Amin. Ya, silakan Saudara Ronald dan Saudari Kesia boleh menghadap kepada sidang jemaat.
Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, inilah kedua saudara-saudari kita yang telah menjadi bagian di dalam keluarga besar GKI Sulsel Jemaat Makassar. Oleh karena itu terimalah mereka, bantulah mereka di dalam pertumbuhan iman mereka untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupan pribadi mereka lepas pribadi. Saudara Ronald, Saudara Kesia, terimalah keluarga besar ini. Keluarga besar Gereja Kristen Sulawesi Selatan Jemaat Makassar sebagai keluarga yang siap menolong kalian, membantu kalian di dalam mengikut dan mengiring Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya mengundang hamba Tuhan dan juga baptisan dan juga yang diteguhkan imannya boleh tetap di depan untuk kita berfoto bersama dengan menjaga jarak. Kita akan bersama-sama memberikan surat baptisan dan surat CD yang akan diwakili oleh Ketua Majelis Diaken Robi Wilianto. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada hari ini yang disertai juga dengan baptisan dan CD. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita menaikkan pujian doksologi. Terima berkat Tuhan dan sambut dengan pujian amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal, satu-satunya sumber berkat, dan terimalah berkat daripadanya. Kasih yang besar daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pimpinan dan kasih persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.